Perkenalkan, nama saya Yurika Yuninda, NIM 126. Saya dari kelompok 20. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan hidup rental edisi ke-13. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah sistem kematian dan konteks budaya. Komponen yang terdiri dari sistem kematian yaitu terdiri dari manusia, tempat, waktu, benda, dan simbol. Sistem kematian dan konteks budaya. Yang pertama yaitu manusia. Sistem manusia yang bervariasi dalam kebudayaannya yaitu budaya dalam sistem kematian Yunani kuno. Dalam sistem kematian ini, sebagai besar masyarakat memiliki rental ritual yang berhubungan dengan kematian. Sebagian masyarakatnya menganggap kematian tidak dipandang sebagai akhir dari keberadaan karena masa hidup diyakini dengan spiritualnya. Keadaan historis yang berubah. Yang pertama yaitu kelompok usia, yang dimana angka kematian paling sering terjadi di antara usia dewasa sampai tua. Yang kedua, harapan hidup telah meningkat dari 47 tahun untuk seseorang yang lahir pada tahun 1990-an menjadi 78 tahun. Lokasi kematian 80% di Amerika Serikat saat ini banyak terjadi di instansi atau di rumah sakit. Mendefinisikan masalah kematian dan kehidupan atau isu kematian, yaitu masalah dalam otak menentukan kematian. Yang pertama, otak seseorang dapat mati ketika semua aktivitas listrik di otaknya berhenti. Sebuah Fred menentukan bahwa fungsi kortikal yang lebih tinggi dari fungsi batang otak yang lebih rendah. Keputusan tentang kehidupan, kematian, dan keperawatan kesehatan yaitu terbagi dari beberapa bagian, yaitu yang pertama yaitu tindakan kematian alami interaksi kelanjutan. Yang pertama, kehendak hidup dirancangkan untuk diri sementara. Individu masih bisa berpikir jernih. Yang kedua, arahan lanjutan menyatakan bahwa proses yang menopang kehidupan tidak akan digunakan untuk memperpanjang hidup mereka ketika kematian mereka telah dekat. Yang kedua, eutanasi adalah tindakan tanpa akhir untuk mengakhiri kehidupan manusia atau individu yang menderita penyakit atau cacat. Ini dapat terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, eutanasi pasif, yaitu pengobatan yang ditahan. Yang kedua, eutan aktif, yaitu kematian yang disengaja atau diinduksi. Yang ketiga adalah kasus terkini, yaitu Terry Schiavo dan Jack Kevorkian. Yang ketiga, membutuhkan perawatan yang lebih baik untuk orang yang sekarang. Itu kematian di Amerika Serikat seringkali sepi atau berkepanjangan dan menyakitkan. Kematian yang baik melibatkan kenyamanan fisik, dukungan dari orang yang dicintai, penerima perawatan, dan perawatan medis yang tepat. Yang keempat yaitu langkah-langkah aman untuk menghindari rasa sakit di akhir kehidupan, yaitu memberi seorang kuasa, memberikan interaksi positif kepada seorang dokter untuk jangan menyadarkan atau melakukan apa yang mungkin dilakukan. Yang diskusi kepada keluarga, apakah Anda ingin mati di rumah atau tidak. Periksa asuransi untuk mengetahui apakah itu mencangkup perawatan di rumah atau perawatan di rumah sakit. Yang kelima, hospice yaitu suatu program yaitu yang berkomitmen untuk menjadikan akhir kehidupan sebab mungkin dari rasa sakit, kecemasan, dan depresi, yang menekankan perawatan mengurangi rasa sakit yang menderita, dapat membantu individu mati dengan bermartabat. 90% perawatan rumah sakit ada di pasien. Perspektif perkembangan kematian. Penyebab kematian. Penyebab kematian bervariasi sepanjang rental kehidupan, yaitu terbagi menjadi 5 bagian, yaitu kematian rental melalui keguguran. Yang kedua, SCIDS adalah penyebab utama kematian bayi di Amerika Serikat. Terus yang ketiga, kecelakaan atau penyakit yang menyebabkan kematian kepada anak-anak. Yang keempat, sebagian besar kematian remaja dan dewasa disebabkan oleh bunuh diri atau kecelakaan berkendara bermotor. Yang terakhir yaitu kelima, kematian pada usia parubaya yang lebih tua biasanya disebabkan oleh penyakit kronis yang ditahan. Yang kedua, eutan aktif, yaitu kematian yang disengaja atau diinduksi. Yang ketiga adalah kasus terkini, yaitu Terry Schiavo dan Jack Kevorkian. Yang ketiga, membutuhkan perawatan yang lebih baik untuk orang yang sekarang. Itu kematian di Amerika Serikat seringkali sepi atau berkepanjangan dan menyakitkan. Kematian yang baik melibatkan kenyamanan fisik, dukungan dari orang yang dicintai, penerima perawatan, dan perawatan medis yang tepat.
Yang keempat yaitu langkah-langkah aman untuk menghindari rasa sakit di akhir kehidupan, yaitu memberi seorang kuasa, memberikan interaksi positif kepada seorang dokter untuk jangan menyadarkan atau melakukan apa yang mungkin dilakukan. Yang diskusi kepada keluarga, apakah Anda ingin mati di rumah atau tidak. Periksa asuransi untuk mengetahui apakah itu mencangkup perawatan di rumah atau perawatan di rumah sakit. Penyebab kematian. Penyebab kematian bervariasi sepanjang rental kehidupan, yaitu terbagi menjadi 5 bagian, yaitu kematian rental melalui keguguran. Yang kedua, SCIDS adalah penyebab utama kematian bayi di Amerika Serikat. Terus yang ketiga, kecelakaan atau penyakit yang menyebabkan kematian kepada anak-anak. Yang keempat, sebagian besar kematian remaja dan dewasa disebabkan oleh bunuh diri atau kecelakaan berkendara bermotor. Yang terakhir yaitu kelima, kematian pada usia parubaya yang lebih tua biasanya disebabkan oleh penyakit kronis. Kejujuran atau strategi baik dalam mendiskusi kematian dengan anak-anak. Yang kedua, remaja. Kematian dianggap sebagai hal yang jauh dapat dihindari atau dipermainkan. Kematian teman, saudara kandung, atau kakek nenek. Bahwa kematian di garis depan kehidupan remaja mengembangkan konsepsi yang lebih abstrak tentang kematian daripada anak-anak. Yang ketiga adalah dewasa. Orang dewasa atau parubaya yang sebenarnya lebih takut mati daripada dewasa muda. Orang dewasa yang lebih tua dipaksa untuk memeriksa makna hidup dan mati lebih sering daripada orang dewasa yang lebih muda. Menghadapi kematiannya sendiri. Pengetahuan tentang kematian yang tak terhindarkan memungkinkan kita untuk menangkapkan prioritas dan penyusunan waktu kita. 3 bidang yang menjadi perhatian, yaitu yang pertama, privasi dan otonomi dalam hal kekeluargaan mereka. Yang kedua, informasi yang tidak memandang tempat. Yang ketiga, perubahan fisik yang mengobatkan saat kematian semakin dekat. Yang tiga, motivasi untuk mempersingkat kehidupan. Kontrol yang dirasakan dalam penolakan, yaitu kontrol yang dirasakan dapat menjadi strategi adaptasi untuk tetap waspada dan ceria. Yang kedua, penolakan isolasi dan memungkinkan atau untuk menghindari mengatasi dengan perasaan marah dan terluka yang menjadi maladaptif tergantung pada luasnya. Konteks seseorang yang mati. Lebih dari 50% orang Amerika meninggal di rumah sakit dan 20% mati di rumah jompo. Rumah sakit yang menawarkan banyak keuntungan penting, yaitu staf profesi teknologi, dapat memperpanjang usia, mengatasi kematian orang lain, berkomunikasi dengan orang yang sekarat, berkomunikasi terbuka dengan orang yang sekarang sangat penting. Yang pertama, mereka dapat menutup hidup mereka sesuai dengan ide mereka sendiri tentang kematian yang layak. Yang kedua, mereka banyak yang dapat menyelesaikan rencana dan proyek yang dapat mengatur pengaturan dan keputusan. Yang ketiga, mereka memiliki kesempatan untuk bernostalgia dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat, mereka lebih memahami apa kebahagiaan mereka. Yang berduka, dimensi duka. Yang pertama, kesedihan. Mati rasa emosional tidak percaya terlihat dari keparahan kesedihan, putus asa, perpisahan, kesedihan, dan kesepian yang menyertai hilangnya seseorang yang kita cintai. Dua, kerinduan mencerminkan keindahan atau kebutuhan yang berputus-putus atau berulang-ulang atau memulihkan orang yang hilang. Yang ketiga, faktor kognitif yang terlibat dari keberadaan kesedihan. Yang keempat, komunikasi keluarga yang baik dapat membantu mengurangi timbulnya depresi dan pemikiran untuk bunuh diri. Yang kelima, kesedihan yang berkepanjangan. Yang keenam, kesedihan yang dicabut hak pilihnya. Contohnya, kesedihan seseorang yang melibatkan seseorang yang sudah meninggal merupakan bagian dari kerugian yang mendua secara sosial. Yang ketujuh, model dual proses yang mengatasi kehilangan, yaitu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 2 dimensi utama dan coping yang efektif. 2 dimensi utama yaitu fokus pada orang yang meninggal, terus stress scooter yang muncul sebagai hasil yang tidak langsung yang bergabung. Terus yang coping yang efektif itu melibatkan osilasi antara coping dan loss dan coping dan restorasi. 8. Mengatasi dan mengerti kematian. Dampak kematian pada individu yang selamat sangat mempengaruhi oleh keadaan di mana kematian terjadi. Kematian mendadak cenderung memiliki efek yang lebih intens dan berkepanjangan pada individu yang selamat. 9. Keanekaragaman budaya dalam kesedihan kesehatan, yaitu beberapa budaya menekankan kepentingannya
memutuskan ikatan dengan almarhum dan kembali dengan cepat ke gaya hidup lebih otonom. Budaya non-barat menunjukkan bahwa kepercayaan tentang ikatan berkelanjutan dengan almarhum sangat bervariasi. Tidak ada cara yang ideal yang tepat untuk berduka. Kata yang masuk akal. Berduka sering merangsang individu untuk mencoba memahami dunia mereka, mengenal kembali peristiwa yang menyebabkan kematian adalah hal yang biasa. Ketika kematian disebabkan oleh kecelakaan atau bencana, upaya untuk memahaminya sering dilakukan dengan lebih giat. Kehilangan pasangan hidup, kematian pasangan yang intim seringkali menimbulkan kesedihan yang mendalam. Jumlah jendela lebih banyak daripada jumlah wanita karena wanita hidup lebih lama daripada pria. Bentuk duka sekitar 2/3 dikubur dan 1/3 dikremasi. Pemakaman adalah aspek terpenting berkabung dalam banyak budaya. Budaya sangat dalam bagaimana mereka yang berlatih dan bergabung. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih jika ada salah kata-kata, mohon dimaafkan. Selamat siang, God bless you.